Itu. Kita tulis rule-nya dulu aja ya. Iya, Mas. 1 harus berada di frame POI. Oh. POI atau OP ya. Wah. Gini aja. Yang ketiga. Yang keempat itu OP plus itu mana aja? Nggak hafal saya. Imbalance. Yang kelima. Nah, ini apa namanya? Confluence ya. Confluence sudah imbalance sama liquidity grab itu yang awal tadi. Terus bonusnya itu nah, harus berada di high time frame POI atau OP atau mungkin SND mungkin itu juga oke, tapi di high time frame-nya berada di sana. Untuk tipe 2 ya, kemudian harus ada liquidity grab, berarti harus ada entah BSL atau SSL yang diambil ya. Kemudian setelah pengambilan itu harus ada break of structure ya. Nah, kemudian ada entry-nya di OB plus imbalance jika range itu cukup, maksudnya cukup bagus lah, nggak terlalu lebar diambil sekalian imbalance-nya gitu ya. Kalau terlalu lebar ya di OB-nya aja. Gitu. Dan confluence-nya itu harus ada imbalance dan bonusnya itu clean, breakout-nya harus clean itu bonus, nggak harus tapi bonus. Yang harus ada imbalance, kalau nggak ada imbalance nggak usah diambil. Ya, nih. Dan ini areanya kan area H4 nih. Lihat. Ini H4 atau daily ya? Oh, daily. Ini daily nih, area daily. Dia masuk sana. Nah, ini kemudian masuk, dia ngambil, ini buy side liquidity diambil. Ini diambil, dia turun. Oke. Nah, polanya gini. Oke. Nah, ini harus ada liquidity grab. Ya. Liquidity grab, sini harus ada boss, structure, kemudian di area antara ini sampai ini, ya harus ada imbalance. Kalau nggak ada, nggak usah diambil, gitu ya. Nah, kita lihat masuk di M5. Lihat area ini. Ini peset lagi diambil tadi ya. Oke. Diambil, kita lihat di sini ada ya. Peset liquidity diambil. Ya. Dan drop. Ini ada break of structure ya. Ini break of structure. Oke. Nah. Break of structure. Dia balik atau lihat di sini, kita lihat di sini ya. Di area ini sampai ini ya. Ini enggak ada imbalance ya. Nah, ini, kalau imbalance-nya dihitung di sini kan telat ya untuk entry. Nah, ini lihat dari sini. Ya. Dia imbalance yang ekstrim, artinya yang paling atas. Ekstrim, cari yang ekstrim. Ini enggak ada area ini. Jadi kita enggak
ke entry di sini ya. Dia break lagi, retrace, kemudian break ya. Nah, di sini ada imbalance ya. Ya, saya besarkan. Nah, di sini ada imbalance. Tuh ya, kita imbalance ini. Di sini nggak ada imbalance ya. Di sini ada, tapi kita cari yang ekstrim. Ekstrim itu berarti yang paling atas ya. Imbalance paling atas. Ini imbalance. Oke. Kemudian order blocknya mana? Order blocknya nih. Ini order blocknya nih. Oke. Nah, dalam kasus seperti ini, kita entry itu di OB plus imbalance ya. Harusnya di sini. Ini entry-nya. Stop loss di OB ini. Ya. Oke, ini 13 pips ya. Oke. Masuk akal. Ya tidak lebih dari 20. Katakanlah mau dipanjang sampai 15, oke lah. Oke. 15 pip stop loss-nya. Ya. Oke. Kemudian entry, kemudian harus tahu mau exit-nya di mana ya. Kita lihat di time frame yang lebih besar ya, di H1. Lihat swing sebelumnya gitu ya. Swing sebelumnya di sini ya. Nah, targetnya di situ. Oke. Targetnya adalah di SSL-nya dan diambil dia. Nah, minimal di sini ya. Oke ya. Ini kalau 10R ya kalau habis. Ini kalau 10R belum TP ini. Ya, masih floating. Nah, gitu. Tapi target realistisnya adalah sini. Mengambil SSL-nya. Nah, situ. Target realistisnya di sini nih. Yang mau dituju. Gitu caranya ya. Oke ya, jelas ya. Jelas kan Mas Danang? Entry tipe 2 hanya Iya menambahkan Mas, jelas Mas, jelas. menambahkan dua inilah. Ini ada buy side liquidity, kalau ke bawah ya sell side liquidity yang diambil ya. Kemudian menambahkan harus ada imbalance gitu ya. Ya. Kalau di area ini katakanlah di sini ini nggak ada imbalance, ya nggak usah masuk di sini. Nunggu lagi. Gitu. Kemudian pertimbangan mau diambil dari imbalance atau OB aja, itu pertimbangan range aja ya. Kalau range antara OB dan plus imbalance itu cukup masuk akal, katakanlah di bawah 20 pips, karena ini M5 kan, ya ambil aja keduanya. Soalnya banyak kasus itu ya, dia ngetap aja di imbalance ya, masuk di imbalance-nya. Ya, kenapa? Karena harga kan hanya ada dua pergerakannya. Ya, menutup imbalance dan mengambil liquidity. Mengejar liquidity ya, sama menutup imbalance. Ya, berarti ini harapannya dia menutup imbalance. Mas strategi kita di simple OB kan dia menutup imbalance-nya full, kemudian ngetap di masuk dikit di OB kan gitu harapannya strategi kita. Tapi dalam kasus ini di time frame yang kecil M5 ya, ini bisa dipertimbangkan untuk masuk di imbalance plus OB gitu ya. Itu jelas ya. GU ini kemarin juga sama. Nih, break of structure apa? Diambil ya, BSL diambil ya. Artinya ada liquidity grab diambil. Kemudian turun ya, break of structure. Ya. Kalau di sini ada imbalance semuanya. Tapi kayak gini akan susah waktunya, waktu untuk menentukan masuknya kan susah. Cari yang ketika sudah jauh ya, ini clean ya. Ini bonus clean breakout ya, clean.
Nah, dia ke-tap di imbalance ini ya. Tidak sampai ke area order block ya, turun. Dan tap lagi di imbalance saja, nggak sampai di order block lagi gitu ya. Maka dalam kasus seperti ini bisa terbang untuk masuk di area imbalance. Kalau terlalu lebar, dari separuh di 50% imbalance plus OP ya gitu ya. Begitu ya. Ini juga sama nih kasusnya. Di TFM5 ya. Kalau teman-teman mau masuk di TF H1 atau H4 ngambil di imbalance itu range-nya akan sangat besar. Jadi tidak Terlalu lebar tidak ya. disarankan ya. Sangat besar kayak gini kalau di H1 atau H4 masuk di imbalance itu sangat besar range-nya. Jadi menurut saya tidak disarankan sih. Berarti rekomendasi emang M5 itu ya Mas ya? Iya, ya ini untuk scalping untuk tipe entry 2 aja. M5 ke bawah lah. M15 mungkin tapi agak lebar juga kalau M16 saya pikir. Pertimbangannya Kalau enggak, tetap di jumlah besar areanya itu Mas ya. ya pertimbangannya Misalnya itu. M15 pun masih masuk, misalnya di bawah 20 pips ya sikat aja gitu. Iya betul. Misalnya ini berapa ini? Ya masih masuk nih kan. 19 saja nih. Ya, kita stop loss katakanlah 20 pips. Ya tinggal ditambahin dikit. Ya. Tadi Oke. yang untuk HTF-nya berapa Mas? M berapa ya? High time frame-nya Ke H4 bisa, H1 bisa. H4 H1 oke. Mau daily juga boleh. Pokoknya high time frame. Di atas H1 lah.